Semuanya, perkenalkan, nama saya Fransiskus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menelaah dan menyusun teks negosiasi. Nah, ini adalah pokok-pokok materinya, yaitu ada 6 pokok materi. Yang pertama ada teks negosiasi, yang kedua struktur teks negosiasi, yang ketiga unsur pembahasan teks negosiasi, yang keempat kerangka teks negosiasi, yang kelima mengembangkan kerangka teks negosiasi, dan yang keenam menyunting teks negosiasi. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas sampai pokok materi yang ketiga aja ya. Pokok materi pertama, teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi itu apa sih? Uh, jadi, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan. Nah, di sini ada contoh teks negosiasinya. Ya. Kita untuk penjualnya kita kasih warna biru dan pembelinya kita kasih warna merah. Ya. Jadi di sini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini lanjutan teks negosiasinya. Oke. Pokok materi yang kedua yaitu struktur teks negosiasi. Di sini ada 6 poin ya. Jadi langsung aja kita bahas. Poin pertama yaitu orientasi. Jadi orientasi itu pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Contohnya, permisi mas, permisi mbak, atau assalamualaikum kalau untuk yang muslim misalkan. Untuk poin yang kedua yaitu permintaan. Jadi permintaan itu di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Contohnya seperti teks negosiasi tadi itu ada ya, si pembelinya nanya kalau sepak bola untuk anak-anak ada, gitu. Langsung terus ke poin ketiga yaitu pemenuhan. Jadi pemenuhan itu pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Contohnya, yang tadi di contoh teks negosiasi sebelumnya, si penjualnya bilang, "Oh ada Bu, ini silahkan dipilih sendiri," sambil mengeluarkan beberapa pilihan kaos bola itu. Terus ini ada poin keempat yaitu penawaran. Jadi penawaran itu suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Contohnya tadi ada ya. Jadi contohnya banyak banget dari teks negosiasi yang tadi. Itu mahal sekali, Mbak. Rp20.000. Rp20.000 ya, Mbak. Gitu. Jadi terus langsung ke poin yang kelima. Itu persetujuan. Jadi persetujuan itu kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Contohnya kayak tadi di teks negosiasi sebelumnya, si penjualnya bilang, kalau segitu saya nggak dapat untung dong Bu, tambah Rp5.000 ya. Kata pembelinya, ya sudah, ini uangnya. Tuh. Terus kita ke poin yang keenam, yaitu penutup. Jadi penutup itu mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Contohnya di teks negosiasinya juga udah ada. Jadi penjualnya ngomong terima kasih Bu, nggak sekalian sama sepatu bolanya Bu, gitu. Kata pembelinya sama-sama tidak, tadi sudah beli. Tuh. Pokok materi ketiga, unsur kebahasaan teks negosiasi. Di sini ada 11 poin, ya lumayan banyak. Jadi langsung kita bahas aja ya.
Jadi poin yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya dalam kalimat, "Bagus itu, Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir." Gitu. Poin kedua, kalimat deklaratif. Jadi, kalimat deklaratif itu kayak kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, kualitas kaos ini setara dengan yang impor, gitu. Poin yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contoh, si penjualnya bilang, "Kalau harga segitu saya masih rugi, Bu." Nah, contohnya seperti itu. Poin keempat, menggunakan konjungsi. Contohnya, meskipun buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Nah, itu kalau menggunakan konjungsi. Terus poin kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Ya, kalimat efektif itu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi yang secara tepat. Jelas artinya, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Itu. Poin keenam, berisi pasangan tuturan. Ya namanya juga teks negosiasi ya harus lebih dari satu orang ya gitu melakukan suatu dialog ya. Poin ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Jadi contohnya misalkan pembelinya bilang, "Coba ambilkan kaos yang ukuran XL, Mbak." Gitu. Itu untuk contoh yang poin yang ketujuh. Poin kedelapan, menggunakan pronomina. Jadi pronomina itu kata ganti ya. Jadi kata gantinya itu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, saya, kami, Anda gitu. Poin ke-9, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contohnya, "Bu, ada sepatu merek Adidas," gitu. Dia langsung ya. Poin ke-10, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya, "Baik, Bu, mau beli berapa ya?" Gitu. Poin ke-11, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Jadi, contohnya tuh kayak bulan lalu harganya masih 70.000, masa sekarang sudah jadi 80.000 gitu, kalau dari kata pembelinya, gitu. Sekian dari pembahasan materi kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau pengucapan. Terima kasih.